Smart Vlog. Perkenalkan, aku Debbie. Ini adalah vlog pertamaku. Di vlog ini aku akan banyak bercerita tentang pemikiran-pemikiran kritisku atau opini-opiniku tentang sebuah masalah. Biasanya pemikiran dan opini ini berasal dari buku yang aku udah baca, film yang aku tonton, dan kehidupanku sehari-hari. Semoga apa yang aku utarakan melalui vlog ini bisa membantu kalian, bisa menjadi berkat buat kalian, dan bisa menjadi suatu acuan juga buat kalian. Oke, selamat menonton. Guys, vlog pertama aku akan bercerita tentang percaya diri versus bela rasa diri. Kenapa sih vlog ini aku bawa dalam vlog pertama aku? Karena aku merasa bahwa banyak orang yang salah paham tentang percaya diri. Sebelum aku bahas lebih lanjut, aku mau bilang bahwa opini yang aku sampaikan dalam vlog ini merupakan rujukan dari buku yang aku baca, karangan Eric Barker dengan judul Barking Up the Wrong Tree. Nanti aku munculin di sini. Seperti yang aku bilang tadi, yang justru muncul dari akibat dari percaya diri. Jadi, percaya diri boleh atau enggak sih? Yuk kita bahas lebih lanjut. Banyak buku-buku kesuksesan yang mengatakan bahwa percaya diri adalah kunci dari keberhasilan. Sehingga orang-orang yang ingin sukses diupayakan untuk menjadi percaya diri. Hal ini make sense karena percaya diri sendiri membuat adrenalin kita menjadi meningkat. Adrenalin ini membuat kita menjadi yakin dan kompatibel akan hal-hal yang kita lakukan. Sehingga pada pelaksanaannya, orang lain melihat kita mampu untuk melakukan hal tersebut. Dan kemudian hal ini membuat kita menjadi bangga dan menjadi senang atas apa yang sudah kita perbuat dan apa yang orang lain lihat melalui kita. Lalu, apa yang membuat percaya diri menjadi toksik? Saat kita percaya diri, kita membuat batasan atau syarat yang membuat kita harus melewati garis tersebut baru kita menjadi sukses. Hal ini justru akan menyebabkan hal-hal negatif dalam diri kita. Kenapa? Karena pada saat kita tidak bisa melampaui garis tersebut, yang terjadi justru kita akan menjadi cemas, kita akan menjadi depresi, bahkan yang lebih parah, kita akan membuat delusi-delusi dalam pemikiran kita, seolah-olah kita sudah mencapai garis tersebut, padahal kita belum bisa mencapai hal tersebut. Dan setelah itu terjadi, kita justru akan menghakimi diri kita. Contohnya adalah seorang pemimpin di suatu perusahaan. Pada saat dia bekerja, dia memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Hal ini bagus karena akan membuat pegawainya merasa nyaman, karena mereka percaya dan merasa pemimpinnya dapat diandalkan. Tapi, jika percaya diri ini dipakai terlalu berlebihan, hal ini akan membuat sang pemimpin menjadi terlihat arogan dan tinggi hati. Hal ini justru malah membuat dia semakin masuk ke dalam lubang gelap, karena dimana pertama, dia tidak mau menerima kesalahannya sendiri. Yang kedua, dia tidak mau menerima pendapat orang lain tentang dirinya. Yang ketiga, dia tidak mau memperbaiki dirinya sendiri. Hal ini justru akan berakibat buruk kepada dia, karena dia tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya dan berubah menjadi hal yang lebih baik, namun dia hanya memperkuat ego yang dimilikinya. Lalu, alternatif dari percaya diri itu apa sih? Alternatif dari percaya diri adalah bela rasa diri. Bela rasa diri adalah suatu mekanisme pembelaan ego di mana saat kita gagal, kita tidak perlu merasa diri kita tidak kompeten atau merasa kita gagal. Justru saat kita gagal, kita dapat menerima kenyataan bahwa diri kita gagal. Kita dapat memperbaiki kesalahan diri kita dan kita tidak perlu membuat delusional dalam pemikiran kita saat kita gagal. Hal ini justru lebih positif daripada percaya diri. Nah, kalau begitu, bagaimana cara kita melakukan bela rasa diri? Yang pertama, saat kita memperoleh kegagalan, kita bisa mengatakan hal-hal yang positif dalam diri kita, seperti hal-hal yang menenangkan hati kita. Contohnya, saat kita gagal dalam sebuah seleksi, atau saat kita tidak mencapai target-target tertentu dalam pekerjaan kita dapat mengatakan bahwa Oke, it's fine. Masih ada hari esok. Kita masih bisa berjuang untuk hal-hal lain di luar sana. Dan yang ketiga, kita tidak memandang sebuah kegagalan sebagai sebuah akhir dari segalanya. Justru saat kita gagal, kita menganggap diri kita bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk berproses lebih baik dan menggunakan kegagalan tersebut sebagai media pembelajaran kita supaya kita bisa berbuat lebih baik dan diproses lebih baik untuk kedepannya. Dan yang keempat, meditasi dan mindfulness juga bisa digunakan. Di mana mindfulness adalah kita mengucapkan hal-hal positif dalam diri kita dalam perenungan, dan pada saat meditasi kita berpikir hal-hal yang positif untuk membawa perubahan dalam diri kita.
Hal ini tentu saja tidak mudah. Semua membutuhkan suatu proses. Tapi semua hal-hal yang besar selalu berawal dari hal yang kecil. Dan hal-hal yang kecil ini jika kita lakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang, justru akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik untuk diri kita dan bisa membuat kita berakar, bertumbuh, dan berbuah dan bisa menjadi banyak berkat bagi banyak orang lain. Jadi, percaya diri baik atau enggak sih? Percaya diri baik, asalkan sesuai dengan harga diri kita yang alami. Tidak dibuat-buat, tidak mengupayakan untuk sebuah kompetisi, atau tidak supaya terlihat baik. Tapi dengan alami, natural, dan jujur terhadap diri kita, sehingga kita tidak perlu menghakimi diri kita untuk kegagalan kita yang kita lakukan pada waktu yang lampau. Oke, sampai di sini vlog ini. Semoga apa yang aku katakan dan pendapat-pendapat yang aku utarakan di vlog ini bisa menjadi berkat buat kalian, bisa menjadi sebuah pemikiran-pemikiran juga buat kalian dan bisa membantu kalian dalam menyelesaikan masalah kalian. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Dadah!